Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kalimat yang selalu kita ucapkan Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, serta peserta online juga Pak pada hari ini, alhamdulillah bisa ikut hadir, sehingga tidak hanya terbatas di masjid ini saja, tetapi bisa menjangkau orang-orang yang bahkan berada di luar kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim rutin kita, yaitu kajian Al-Quran, khususnya tahsin. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini bisa memberikan keberkahan ke dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda bahwa dua hal yang paling sering dilalaikan oleh umatnya adalah kesehatan dan waktu luang. Betapa banyak orang yang sehat tetapi tidak punya waktu luang. Ataupun betapa banyak orang yang memiliki waktu luang tetapi tidak sehat. Atau bahkan banyak juga yang sehat juga waktunya luang tetapi tidak menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Maka dengan kita hadir di sini memanfaatkan nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan atau waktu luang, semoga bisa menjadikan kehidupan kita lebih berkah. Ditambah tentunya nikmat yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pula kepada pemimpin kita, teladan kita, kekasih kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan rasa sayangnya dan cintanya yang begitu dalam kepada umatnya, Islam bisa kita nikmati. Nikmatnya Islam, indahnya Islam bisa kita nikmati hingga detik ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon izin bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah. Kemarin malam saya baru menyampaikan ke bapak ya, bahwa ada teman-teman juga keluarga ingin ikut menyimak kajian kita ternyata. Oh gitu. Siap. Pas Pak ya. Ya. Alhamdulillah banyak teman-teman, keluarga juga ingin menyimak kajian ini. Semoga dengan dilaksanakan tidak hanya offline tapi juga online, masjid ini dan juga kajian ini khususnya bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah memegang mushaf? Sudah? Sudah menyiapkan ya? Bagi yang mengikuti online juga silakan bisa disiapkan mushafnya, karena kita akan bersama-sama tilawah dulu. Kita buka majelis kita dengan Al-Quran, dengan kalamullah, sehingga bisa menambah keberkahan majelis kita. Silakan bisa dibuka, kita akan tilawah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun adalah surat ke-23. Ya. Dari ayat pertama. Kita akan baca bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat 11, Pak.
Udah dapat semua ya? Ya, kita mulai dari ta'awudz seperti biasa. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sedikit tentang asbabun nuzul dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang ada di masjid, kemudian terlihat Rasulullah sedang menerima wahyu. Kemudian Rasulullah menghadap kiblat seraya berdoa dan kemudian beliau bersabda, telah turun 10 ayat kepadaku, barang siapa melakukannya sesungguhnya dia akan masuk surga. Dan ternyata ayat-ayat ini, 10 ayat ini adalah amalan-amalan atau ciri-ciri orang-orang beriman yang apabila melakukan hal-hal ini maka dia akan masuk surga. Tidak hanya surga sebatas surga saja, tetapi surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Di ayat ke-11 disebutkan surga Firdaus. Dan Rasulullah itu meminta umatnya untuk berdoa meminta surga. Berdoa meminta surga, jika engkau berdoa maka mintalah masuk surga dan mintanya masuk surga Firdaus. Tetapi jika ingin masuk surga Firdaus tentunya membutuhkan amalan yang besar pula. Karena ganjaran yang besar membutuhkan amalan-amalan yang besar juga. Jadi
Dengan kita beramal seperti ini, dengan bermajelis ilmu, kemudian dengan sholat 5 waktu, dan sebagainya, ini intinya kita berjihad di dunia ini, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan surga Firdaus bersama para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang syuhada, dan juga orang-orang yang soleh, insya Allah. Alhamdulillah kita sudah buka majelis kita dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi kita. Kemarin masih materi pengantar ya Pak? Masih materi pengantar atau menjadi landasan-landasan kita, alasan-alasan kita mengapa kita belajar tahsin Al-Quran. Nanti akan coba saya review dulu sebelum nanti masuk ke materi yang pertama. Barangkali ada bapak-bapak atau ibu di sini yang kemarin tidak hadir, jadi bisa mengikuti review yang kemarin. Kemudian nanti setelah review maka kita akan mulai masuk ke materi yang pertama, yang saya sudah share posternya ke bapak ya Pak ya. Share posternya yaitu hari ini kita akan bahas materi 1 tentang bacaan panjang 2 harokat. Jadi bacaan panjang itu ada berbagai macam harokat atau ukuran panjangnya. Nah, dan kita pada pertemuan hari ini akan fokus membahas yang 2 harokat dahulu. Seperti itu. Kemudian nanti banyak praktek-praktek kita bersama jamaah semuanya, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu juga. Setelah itu di sesi akhir bisa sesi tanya jawab atau diskusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan insya Allah. Baik, saya mulai menggunakan papan tulis ini. Terima kasih juga yang sudah menyiapkan Pak. Pertama, kita review dari materi pengantar kemarin tentang tingkatan tahsin yang akan kita pelajari. Kemarin ada namanya filosofi rumah tahsin. Nah, ada yang masih ingat Pak? Filosofi rumah tahsin. Yang pertama itu apa? Pondasi ya. Kita ingin membuat rumah tahsin atau ingin membentuk diri kita, membina diri kita agar bisa menyeluruh memahami ilmu tahsin. Maka yang pertama kita harus kuasai adalah pondasi atau tahsin 1. Ada berapa level Pak? 4 level ya. Alhamdulillah masih ingat. Ketika pondasi ini kita sudah bentuk, maka kita mulai bangun rumah tahsinnya. Gimana Pak bikin rumah ada Pak? Nah, ada rumah, kemudian ada pintunya. Nah, tentunya pintu ini jalan untuk bisa masuk ke rumahnya atau menikmati isi di dalam rumahnya. Nah, untuk masuk pintu itu, kalau pintu itu terkunci, maka kita membutuhkan kuncinya. Kuncinya adalah tahsin 2. Nah, nanti akan dijelaskan lagi apa maksudnya tahsin 1, tahsin 2. Nah, ketika kuncinya sudah dibuat, maka kita bisa masuk ke rumah ini, kita bisa menikmati isinya. Isi di dalam rumah ini adalah seolah-olah isi Al-Qur'annya, yaitu tahsin 3. Nah, ini tahsin 3. Kemudian rumah ini sudah dibentuk pondasinya, kemudian temboknya, pintunya juga ada isinya. Tapi tidak akan sempurna jika tidak diberikan atapnya. Nah, atap rumah tahsin ini diibaratkan sebagai tahsin 4. Nah, tahsin 4 ini menjadi penyempurna. Penyempurna sehingga ini menjadi suatu rumah yang utuh. Rumah tahsin yang utuh atau pembelajaran tahsin kita utuh. Tahsin 1 kemarin kita sudah bahas. Ini adalah pondasinya. Nah, pondasi kita membaca Al-Quran. Jika pondasi kita kuat, insya Allah ke atasnya, bangunan yang ada di atasnya akan kuat juga. Sedangkan jika ini goyah, maka kita ingin mempelajari bagian-bagian tahsin 2, tahsin 3. Kalau pondasinya goyah, maka kita tidak akan fokus. Akan kembali lagi ke tahsin 1 fokusnya. Maka kita ingin kuatkan dulu tahsin 1-nya di awal-awal pembelajaran kita insya Allah. Kemudian ketika sudah pondasinya sudah kuat, tahsin 2 kita belajar apa tadi? Kunci. Nah, kunci-kunci Al-Quran itu adalah bagaimana mengucapkan huruf, makhraj, dan sifat huruf.
makhraj dan sifat. Jadi setiap huruf itu punya makhraj, tempat keluar, atau sifat huruf, punya sifatnya, sehingga harus terucapkan sesuai makhraj dan sifatnya. Karena itu pengertian tajwid ya, kemarin yang sudah kita bahas. Maka ini menjadi kunci. Karena kalau kita tidak menguasai mengucapkan makhraj dengan benar, sifat dengan benar, kita tidak akan bisa menikmati isi Al-Qur'annya. Ketika kuncinya sudah kuat, sudah tepat semuanya, maka baru kita bisa menikmati isi Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an itu terdiri dari hubungan antar huruf. Karena kita tahu di dalam Al-Qur'an itu tidak huruf per huruf, tapi huruf-huruf yang tersambung. Nah, ketika dia tersambung satu huruf dengan huruf lainnya, itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda pengucapannya. Ada yang dibaca jadi jelas, ada yang dibaca jadi melebur, ada yang dibaca jadi samar, dan sebagainya. Ini masuk ke hubungan antar huruf. Ketika sudah kuat fondasi, kuncinya, hubungan antar huruf pun kita sudah kuasai, terakhir penyempurnanya di tahsin 4, kemarin kita akan belajar apa? Tentang tafkhim dan tarkik, bagaimana mengucapkan suatu hubungan antar huruf itu ternyata kadang-kadang ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, jadi bahasa mudahnya tebal tipis dulu aja ya. Kita akan belajar tebal tipis, kemudian juga belajar tentang ada namanya waqaf ibtida. Kapan kita berhenti, kapan kita mulai lagi. Nah, kadang kita kan kalau tidak berhenti di akhir ayat atau tidak berhenti di tanda waqaf, kadang nafas kita nggak kuat gitu Pak ya. Kita kadang bingung mau berhenti di mana. Nah, itu ternyata ada kaidahnya. Ada cara-caranya, ada tipsnya bagaimana berhenti di tempat yang baik tanpa merubah makna Al-Qur'annya. Jadi, ada tempat berhenti dan memulai lagi. Berhenti dan memulainya di mana? Nah, terakhir di bahasan tahsin 4 adalah ada tentang ayat-ayat goribah atau ayat-ayat asing. Yang mana kalau kita membaca Al-Qur'an secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pasti kita akan ketemu ayat itu. Ya, namanya kita menghatamkan Al-Qur'an, pasti semua ayat terbaca kan? Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang cara bacanya tidak biasa atau asing. Disebut asing karena tidak banyak. Nah, ternyata ada cara bacanya tidak biasa sehingga kita pun harus mempelajarinya agar tadi rumah tahsin kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kita akan fokus ke tahsin 1 dulu untuk hari ini. Nah, pondasi ini maksudnya apa? Pondasi ini adalah jawaban dari kesalahan umum yang sering terjadi di masyarakat. Kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama itu ada tentang tanda panjang. Nah, dan tanda panjang ini saya juga bagi jadi beberapa pertemuan ya. Pertemuan hari ini khusus yang tanda panjang 2 harokat. Kemudian bab kedua yang besarnya dari tahsin 1 ini adalah tentang tanda gunnah. Tanda gunnah. Nah, bagaimana kita bisa membaca gunnah yang baik? Karena terkadang di masyarakat ada membaca gunnahnya itu terlalu cepat atau terlalu lama. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari bab tentang membaca vokal. Vokal yang sempurna. Nah, kemudian yang terakhir, bab terakhir di tahsin 1 ini adalah kita akan belajar tentang huruf sukun. Karena di dalam Al-Qur'an itu ternyata dalam pengucapan huruf sukun ada yang dipantulkan, ada yang tidak dipantulkan. Nah, itu terkadang menjadi kesalahan umum juga di masyarakat. Nah, 4 bab ini adalah yang akan kita bahas di tahsin 1 ini, pondasi kita ini. Yang saya bagi menjadi beberapa pertemuan, sekitar 9 atau 10 pertemuan, maka kita akan menyelesaikan
tahsin 1 ini. Semoga Allah mudahkan proses kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini sedikit review dari pertemuan kita kemarin, sudah dibahas. Jadi sekarang kita akan fokus ke tanda panjang dulu. Tanda panjang. Nah, tanda panjangnya kita bedah lagi. Tanda panjangnya itu adalah tanda panjang yang 2 harokat untuk pertemuan sekarang. Tanda panjang 2 harokat. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tanda panjang 2 harokat, ada yang tahu pengertian harokat apa, Pak? Harokat. Ketukan. Nah, boleh masuk. 1 harokat sama dengan 1 ketukan. Ya. 1 harokat sama dengan 1 ketukan. Berarti pas baca Quran teh ngetuk-ngetuk gitu, Pak. 1 harokat 1 ketukan. Contohnya seperti apa? Misalnya Maliki. Nah, ini saya jujur aja, jadi dalam menulis menulis tulisan Arab ini mungkin saya belum terlalu bagus ya, tetapi saya mencoba sesuai kaidah. Jadi yang penting kaidahnya benar gitu. Bagaimana menulis qaf misalnya atau menulis nun harus sesuai kaidahnya. Tetapi kalau perkara bagus atau jelek itu relatif ya. Tapi saya yakin tulisan saya juga bagus. Semoga kebaca. Misalnya Maliki. Karena saya juga ingin belajar menjadi golongan kanan juga, Pak. Golongan kanan itu seperti apa? Ashabul yamin. Golongan kanan itu bisa nulis bahasa Arab dari kanan kan ya? Kalau golongan kiri nulisnya Maliki gitu. Ini golongan kiri. Tapi ada juga guru saya, dia bisa menulis tulisan bahasa Arab dari kiri ternyata. Jadi di sini dari kaf. Itu mah bercandaan beliau. Tapi kita coba sambil nulis bahasa Arabnya juga. Maliki. Kira-kira ini ada berapa ketukan atau berapa harokat dari tulisan Maliki? 4? Sepakat 4 ya? Oke. Ketika misalnya kita fokus ke ma-nya saja dulu. Ma. Ini dia sebenarnya 2 ketukan. Ma'a. Atau kalau kita pakai jari ketukannya boleh. Ma'a. Ketika kita baca dengan tanda panjang, karena ini tanda panjang ya, berarti kita satukan. Ma'a menjadi ma. Berarti harus 2 harokat. Jangan sampai lebih dari 2 harokat atau jangan sampai kurang. Karena tadi 2 ketukan. Ma'a harus sesuai. Kemudian ketika ditambah liki tadi, jadi ma'a ini disatukan ya menjadi ma. Kemudian kita tambah liki. Nah, jadi ini ma'a liki. Nah, betul. Sebenarnya dia 4 ketukan, 4 harokat. Ma'aliki. Ketika matnya kita panjangkan, bacaan panjangnya, maka Maliki. Gak ada bedanya kan ya? Sama-sama 4 ketukan. Jadi patokannya jelas. 1 harokat, 1 ketukan. Dan kalau tanda panjang, mad itu, di sini saya tuliskan lagi. Mad, yang namanya mad itu, artinya mad apa Pak? Panjang ya. Kalau panjang, kalau suka disebut mad tobi'i. Nah, mad tobi'i, artinya apa tobi'i? Asli. Kalau asli, ya asli. Kalau tobi'i, sebenarnya dari tobi'i itu, mad tobi'i
Itu dari terjemahnya itu tabiat sebenarnya. Tabiat. Jadi tabiat itu dari bahasa Arab, Pak. Dan banyak ya kata-kata di bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Itu menandakan Islam itu dekat sama kita. Banyak contohnya ya. Musyawarah, apa lagi, Pak? Kenapa? Apa? Kabar. Ya, banyak contoh-contohnya. Salah satunya tobi'i. Tabiat itu diambil dari kata tobi'i. Jadi mad, bacaan panjang yang memiliki tabiat. Tabiatnya apa? Ciri, karakter. Nah, mad tobi'i itu punya karakter, punya ciri. Cirinya itu berapa? Dia dibaca dengan dua harokat. Atau disebut juga mad asli, bisa. Aslinya mad itu berapa? 2 harokat juga. Jadi mad tobi'i itu nama lainnya mad asli. Jadi semua bacaan mad di Al-Quran itu aslinya berapa harokat? 2 harokat. Maka kalau tidak ada tanda madnya, maka jangan dibaca panjang. Kemudian kalau ada mad yang dibaca lebih dari 2 harokat, itu nanti lagi. Karena kita fokus dulu ke 2 harokatnya. Karena aslinya dia 2 harokat. Adapun nanti kenapa dia jadi lebih panjang dari 2 harokat, itu ada penyebab-penyebabnya lagi. Tapi aslinya atau standar utamanya mad itu 2 harokat. Nah, ketika mad itu 2 harokat tadi, maka kita bacanya jangan sampai melebihi ukuran panjangnya. Maliki. Coba kita baca bersama-sama. Pakai ini dulu ya, bacanya pakai ma'aliki gitu dulu. Ma'aliki. Kalau mau dicontohin pakai tangan boleh. Jadi ini latihan untuk membaca mad 2 harokat ini tidak kepanjangan atau kependekan. Ma'aliki, maliki, gitu ya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ma'aliki, maliki. Sayap kanan semuanya sampai ini. Nah, sebelah sini. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Maliki. Terus? Maliki. Oke. Sayap kiri termasuk ibu-ibu. 1, 2, 3. Maliki. Terus? Maliki. Oke. Kelihatannya kompak ya Pak kalau bareng-bareng. Alhamdulillah. Dan ini berarti menjadi standar kita, patokan kita. Misalnya kita ketika membaca ta'awuz ataupun basmalah, misalnya basmalah ya yang paling sering terjadi, anak-anak kita terkadang membacanya tuh pakai logat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar seperti itu, Pak? Sering ya? Jangan-jangan semua kayak gitu ya? Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Jadi kalau kita membaca dengan 2 harokat, jadi istilahnya tuh nanti akan saya bahas kapan saja dia dibaca 2 harokat, saat kapan saja tempatnya. Tapi intinya, ini kan dari definisi pertama ya. Nah, nanti yang kedua, ini dari cara baca. Yang ini definisi dulu ya. Definisi tadi mad. Definisi madnya adalah panjang yang 2 harokat. Bacaan panjang yang 2 harokat. Kemudian cara bacanya seperti apa? Cara bacanya sebenarnya cukup di ayun saja. Di ayun saja. Nah. Supaya enggak kepanjangan tadi. Di ayun saja. Maka ketika kita membaca basmalah tadi, Bismillahir, segitu aja, cukup di ayun. Bismillahir. Bismillah, satu ayunan segini. Bismillah, kesininya karena ada hi, ada huruf selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau him itu bacaan yang lebih panjang dari 2 harokat. Jadi nggak usah diayun-ayun Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu Pak. Jadi ajarkan anak-anak kita, keluarga kita membaca Al-Quran itu sedari awal harus betul Pak. Ternyata setelah saya tanyakan, gimana kalau untuk anak-anak pengajarannya? Apakah gak apa-apa salah-salah sedikit dulu? Yang penting nanti diperbaiki terus gitu. Ternyata kalau dari yang saya simpulkan dari guru-guru saya, itu harus diperbaiki saat itu juga. Terutama untuk hal-hal yang dasar ya. Kalau misalnya pengucapan huruf, mungkin anak-anak masih belum terbiasa mengucapkan huruf yang baik, itu tidak masalah. Tapi kalau tanda panjang, tanda guna, yang tadi pondasi-pondasi tadi, itu harus dikuatkan sedari awal. Supaya apa? Ketika dia nanti beranjak besar, dia sudah terbiasa dengan yang salah. Ketika membenarkannya akan cukup sulit. Karena apalagi sudah bertahun-tahun sampai 20 tahun ternyata Pak. Nah itu memperbaiki dalam waktu 1 minggu itu tentu cukup sulit. Butuh tenaga yang lebih. Sehingga kalau ada kesalahan harus kita perbaiki langsung sedari awal. Nah jadi diayun saja ya. Membacanya diayun saja. Maka maliki juga. Maliki. Ma-nya segini. Diayunnya segini aja. Maliki. Maliki. Seperti itu. Nah, kalau untuk di tengah kata, mungkin kita terbiasa lebih mudah gitu ya, mengucapkan mad sesuai ukuran panjangnya. Tapi kalau di akhir kata, misalnya ayat yang tadi saya baca, Sabbihisma rabbikal a'la, misalnya. Nah, atau kalau di mushaf Indonesia mah langsung pakai fathah berdiri ya. A'la. Nah, itu berapa harokat Pak? 2 juga ya. Jadi mengucapkan la di sini harus 2 harokat juga, jangan kepanjangan. Biasanya kesalahan umumnya itu kalau di akhir mungkin kagok enakeun gitu banyak. Kagok enakeun kadang dipanjangkan. Sabbihisma rabbikal a'la misalnya. Alladzi khalaqa fasawwa. Mungkin terlihat benar, tetapi ternyata dari mad asli tadi 2 harokat itu harus sesuai. Sabbihisma rabbikal a'la. Udah segitu. La 2 harokat. Kenapa nggak ada gininya? Karena tidak ada huruf selanjutnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Udah. Atau pakai ini, pakai ketukan. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah. A'la la. Seperti itu. A'la. Begitupun di surat yang lain. Wadduha. Atau wasyamsi wadduhaha. Wal adiyati dhabha. Nah, itu semuanya 2 harokat. Ternyata membacanya harus sesuai dengan ukuran panjangnya. Nah, ini dari definisi sudah saya jelaskan, dari cara bacanya sudah saya jelaskan, diayun saja, jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Nah, sekarang kita masuk ke tempat-tempatnya kapan saja dia dibaca 2 harokat. Tempat-tempat tanda panjang 2 harokat. Ini saya hapus. Kapan-kapan saja bacaan di Al-Quran itu dibacanya dengan 2 harokat. Nah, ini diagram sederhananya. Tempat mad asli atau mad tabi'i. Mad asli ini diagram sederhananya dia terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama, saat dia bertemu apa, Pak? Fathah bertemu dengan alif. Fathah huruf apapun ya. Mau huruf mim, mau huruf fa. Ketika dia berharokat fathah dan depannya ada alif, maka dibaca panjang. Seperti contoh ma tadi ya, ma'aliki, maliki. Kemudian yang kedua, saat berharokat kasroh bertemu dengan ya. Ya saja? Ya saja atau ya apa? Ya mati atau ya sukun. Ya mati itu artinya dia tidak berharokat ya. Ini tandanya, sukun. Kalau dia ya-nya hidup, tidak dibaca mad. Misalnya miyaumiddin tidak dibaca panjang. Tapi kalau dia mi, maka jadi panjang. Kemudian yang ketiga, saat dia berharokat domahnya dulu, ketemu dengan wawu mati. Nah, maka ini menjadi mad, baca panjang, mu. Nah, kalau di mushaf Timur Tengah atau mushaf Madinah, itu ya-nya itu tidak dikasih sukun. Menandakan dia tidak dibaca sebagai ya, tapi sebagai mad. Ada yang pernah baca mushaf Madinah? Ada yang punya? Ya. Kalau wawunya juga, kalau mad dia tidak sukun. Karena bukan dibaca u gitu ya. Tapi sebagai mad saja, mu, ngikutin dari domahnya. Nah, kalau mushaf Timur Jauh teh, bukan Timur Tengah ya, Timur Jauh. Atau Indonesia, dia pakai sukunnya, memudahkan kita. Karena ini ijtihad ulama kita memudahkan pakai sukun aja. Nah, kemudian bisa juga pakai fathah berdiri. Nah, pakai fathah berdiri. Contoh misalnya ayat kedua surat Al-Baqarah, zalika. Nah, itu enggak ada ininya. Zalika. Tidak ada alifnya. Tapi pakai fathah berdiri. Maka itu pun 2 harokat. Zalika. Sama. Ketukannya 2 harokat. Zalika. Kemudian, kalau yang ini ada juga contohnya yang pakai kasroh berdiri. Kasrohnya tapi berdiri. Enggak miring kayak gini ya. Kasroh berdiri. Misalnya, fihi. Atau bihi misalnya. Nah, bihi misalnya. Kemudian ada juga yang pakai doma terbalik. Nah, doma terbalik. Misalnya lahu. Nah, lahu ma fis samawati wal ard. Lahu. Maka ini semua pakai 2 harokat juga. Kalau di mushaf Madinah ini bukan pakai fathah berdiri, tapi pakai alif kecil. Kalau ininya pakai ya kecil, kepala ya kecil. Kalau di sini nggak pakai domah terbalik, tapi pakai wawu kecil. Nah, jadi beda-beda. Nah, sekarang kita coba latihan membaca berbagai contoh di sini ya. Berbagai contoh di sini, yang mana ini semua adalah dibaca 2 harokat. Kemudian juga sama yang ininya ya, fathahnya ya. Misalnya yang ini kola. Yang ini misalnya fihi. Nah, jadi latihannya ada 6, Pak. Yang ini misalnya yakulu. Yakulu. Nah, kita baca 6-6-nya. Yang saya kotakin ya. Nah, coba kita baca dari dzalika. Saya mencontohkan dulu, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu semua mengikuti. Dzalika, coba. Dzalika. Qala. Bihi. Fihi. Lahu.
Yaqulu. Oke. Coba tester satu orang. Siapa yang mau baca 6-6-nya? Dari sayap kanan. Ada yang mau coba? Waduh, paling belakang. Silakan, Pak. Bisa keras suaranya, Pak ya? Terus? Zalika. Terus? B-nya pendek. Bihi. Oke, terus? Kelihatan? Fihi. Oke, terus? Lahu. Terus? Yaqulu. Oke. Dari sayap kiri, Bapak-bapak atau ibu-ibu mau coba? Baca. Silakan, Pak. Terus? 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 Ya? Oke. Bisa semua ya? Jadi ketika mengucapkan dua harokat dari berbagai kondisi ini, ada fathah ketemu alif atau fathah berdiri, kasrah bertemu ya sukun atau kasrah berdiri, domah bertemu waw sukun atau domah terbalik. Maka semuanya harus dibaca dua harokat. Kenapa? Robbil alamin. Bisa? Ya. Karena itu fathah berdiri kan ya? A-nya termasuk. Jadi bukan Robbil alamin, tapi Robbil alamin tadi. Untuk latihannya bisa diayun. Jadi kalau tidak ada penyebab ini, tidak ada salah satu dari tiga ini, maka jangan pernah dibaca panjang. Yang paling sering itu contohnya ya, misalnya buka surat At-Takasur. Buka surat At-Takasur. Teman-teman yang online juga bisa buka surat At-Takasur. Surat keberapa At-Takasur, Pak? 100? 102, 104? 124. 102 ya? 102. Nah, ketika di surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Panjang pendek surnya? Pendek ya? Kenapa? Karena tidak ada doma bertemu dengan waw sukun. Jadi kalau tidak ada penyebab itu, jangan dibaca panjang. Alhaakumut takasur. Pendek. Kadang beberapa masyarakat kita, namanya akhir ayat, supaya enakan, dipanjangkan. Nah, enakan tapi menyalahi kaidah, kurang tepat juga ya. Jadi harus sesuai dengan kaidah. Alhaakumut takasur. Pendek. Hatta zurtumul maqabir. Panjang pendek birnya? Panjang pendek? Birnya? Pendek ya? Jadi bir, jangan bir. Zurtumul maqabir. Seperti itu. Atau loncat ke atasnya, surat berikutnya. Surat yang sebelumnya berarti ya, kalau di atas. Al-Qari. Panjang pendek? Ahnya? Pendek, karena tidak ada fathah ketemu alif. Kalau tidak ada penyebab itu, jangan dibaca panjang. Seperti itu. Jadi, belum tentu di akhir ayat itu semuanya panjang. Al-Qari'ah, pendek. Mal-Qari'ah, pendek juga. Seperti itu ya. Itu satu. Jadi yang riskan itu biasanya di akhir ayat. Kemudian yang riskan kedua adalah bacaan pendek di akhir kata. Nah, bacaan pendek di akhir kata. Bacaan pendek di akhir kata maksudnya seperti apa? Di sini saya coba tuliskan.
Oh, misalnya di ini aja. Coba buka surat An-Nasr. An-Nasr, idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba lihat ayat keduanya, Pak. Bu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Na-nya panjang pendek? Pendek. Nah, terkadang dari satu kalimat ke kalimat yang lain kita tuh dibacanya panjang juga. Sayadkhuluna fi. Kadang gitu. Jadinya dibaca panjang. Entah sedang berpikir huruf berikutnya, kalimat berikutnya, atau emang kebiasaan, jadinya jadi dipanjang gitu. Padahal tidak semua. Tadi, kalau tidak ada penyebabnya, maka jangan pernah dibaca panjang. Sayadkhuluna fi. Langsung ya, sayadkhuluna fi. Coba dibaca ayat kedua bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Afwaja. 2 harokat juga. Afwa. Wa segitu. Ja juga segitu. Jangan sampai salah ketukan. Afwaja. Aywanya segitu. Ja-nya lebih. Harus sama. Afwaja. Wa segitu. Ja juga segitu. Afwaja. Udah. Karena tidak ada huruf berikutnya, jangan pakai ke sini. Afwaja, kelebihan. Afwaja, 2 harokat. Wa wajaja, wa wajaja, waja. Udah, 4 ketukan. Oke, itu contoh-contohnya dan tempat-tempat yang biasanya salah. Saya sudah contohkan. Kemudian saya rangkum materi ini dengan kaidah-kaidah agar kita terhindar dari kesalahan membaca panjang 2 harokat. Yang pertama, jangan kepanjangan. Ini yang harus dihindari ya. Harus dihindari. Karena kemarin bahasan kita apa? Kita ingin menghilangkan kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Sehingga dengan itu insya Allah kita bisa membaca Al-Quran dengan betul sesuai Rasulullah mengucapkannya. 1, jangan kepanjangan. Kemudian yang kedua, jangan kependekan. Jangan kependekan. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu karena takut kepanjangan dipendekin, tapi salah oge. Maju salah, mundur salah. Jadi a'la itu hanya 1 harokat. Harus a'la. Nah, harus ada ayunannya. Bisa. Kalau diwasalkan tetap 2 harokat. Atau disambungkan. Kemudian yang ketiga, jangan diputus. Nah, ini penyakit yang ini mungkin jarang-jarang. Jangan diputus seperti ada hamzah sukun. Nah, jangan diputus seperti ada hamzah sukun. Seperti apa contohnya? Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 sudah jelas ya. Tadi kita sudah praktekkan. Yang kepanjangan seperti apa? A'la. Yang kependekan a'la. Jadi karena ada kaidah perkataan ulama, li'anna as-sahibata at-tabi'ata as-sahihata la yazidu wa la yanqusu an haddi maddihi. Sesungguhnya sahibatat tabi'ata, sahabat tabi'i,
Sesungguhnya sahabat tabi'i atau sahabat mat tabi'i ini as-sahihata, yang sahih, yang benar. Sesungguhnya sahabat tabi'i yang benar. Jadi maksudnya ketika dia membaca mad 2 harokat, yang benar itu seperti apa? Karena ada juga sahabat yang salah ya. Ini mah sahabat yang sahih, yang benar. Itu apa? La yazidu. La yazidu apa? Tidak menambah. Wala yanqusu. Tidak mengurangi. Tidak menambah, tidak mengurangi dari apa? An haddi maddihi. Dari ukuran panjangnya. Jadi kalau panjangnya 2 harokat tadi, ya udah, jangan kepanjangan, jangan kependekan. Terakhir, jangan diputus seperti ada hamzah sukun. Misalnya wal adiyati dhabha. Nah, terus kita tahan. Dhabha, keputus gitu. Dhabha. Benar sih 2 harokatnya, tapi dia tambahkan dengan hamzah, kepotong. Itu nggak boleh. Karena ada perkataan ulama, pencipta ilmu tajwid, Imam Al-Jazari, dalam kitabnya, itu beliau berkata, hurufu maddun lil hawai tantahi. Huruf-huruf mad itu lil hawai. Hawa itu apa hawa? Bukan istri Nabi Adam. Hawa, hawa nafsu gitu Pak. Hawa udara, betul. Kalau konteksnya ke tahsin, ke tajwid itu udara atau suara yang mengalir. Lil hawai tantahi. Jadi suaranya itu mengalir lil tantahi. Tantahi itu apa? Sampai akhir. Jadi dia mengalir sampai akhir. Jangan diputus. Wal adiyati dhabha. Mengalir terus hilang. Kayak gitu. Jangan sampai diputus dengan hamzah sukun tadi. Wal adiyati dhabha. Jangan. Ha. Walaupun 2 harokat tapi ada hamzah sukunnya, salah. Khoto. Jadi 2 harokat dan mengalir sampai akhir. Tapi ya tadi hati-hati, jangan sampai keenakan mengalir jadi kepanjangan. Balik lagi ya. Kaidah nomor 1. Nah, ini kesimpulannya, Pak. Yang harus kita hindari dari membaca mad 2 harokat. Jangan kepanjangan, la yazidu, jangan kependekan, wala yanqusu, jangan diputus seperti ada hamzah sukun karena lil hawai tantahi. Kita mengalir sampai akhir. Oke, kita sampai 6.15 Pak ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Sekarang saya mau coba praktek kita semua untuk membaca surat-surat yang biasa kita temui saja dulu. Coba baca surat Asy-Syams. Nah, ini banyak praktek 2 harokatnya. Silakan Pak yang berkenan bisa mengajukan diri lagi. Kita belajar bersama. Ingat kaidah kemarin ya. Ada 3. Ketika kita diminta untuk membaca, maka jangan menjadi terhalang oleh rasa malu kita atau rasa malas kita. Karena ada 3 hal kemarin. Karena kita yang pertama adalah lurus niat kita hanya kepada Allah untuk belajar. Yang kedua kita bersyukur kalau ada kesalahan, maka ada yang mengingatkan, maka kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, kesalahan kita pun bisa menjadi wasilah untuk yang lain memperbaiki juga, insya Allah. Silakan Pak, siapa yang mau membaca? Oke, bagian belakang tuh ada. Oke, baca 3 ayat aja Pak ya. Gantian-gantian. Jangan di semuanya sama Bapak. Baca sampai ayat 3, silakan. Oke. Oh, sadaqallah. Sudah pulang Pak? Mau pulang? Oke, jadi
Saya di sini baru fokus membahas tentang mad 2 harokatnya ya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang lain nanti sambil jalan aja. Jadi saya fokus ke 2 harokatnya saja. Tadi bacaan Bapak sudah baik, alhamdulillah. Wasyamsi wa duhaha. Ha 2 harokat, ha 2 harokat juga. Tapi tadi di ayat keduanya wal qamari idza, bagus. Tala, bagus. Ha. Nah, itu seperti tertahan di ayat keduanya. Kalau di ayat ketiganya tadi udah bagus juga. Jadi jangan sampai tadi kena yang ketiganya, jangan diputus seperti ada hamzah sukun. Wal qamari idza talaha. Jangan. Talaha. Biarkan dia mengalir, lepas, kemudian hilang dalam 2 harokat. Coba sekali lagi yang ayat kedua aja, Pak. Oke, sudah lebih baik. Berikutnya ayat 4 sampai ayat 6. Ada yang mau membaca lagi? Oh, Akang dulu, paling depan. Terus? Oke. Bagus, yang keempatnya, yang kelima sama keenam masih ada sedikit seperti tertahan, Kang, walaupun enggak kentara banget ya. Tapi terkadang begini, kalau kita habis nafas, kadang kita maksakan, Pak. Maksakan hayang nepi ka ujung ayat. Tapi kita belum mempersiapkan nafas kita. Nah, kadang enggak usah maksain sampai akhir ayat juga enggak apa-apa. Yang penting nafasnya tidak sampai tersengal-sengal. Wassamaa'i wa ma banaha. Nah, misalnya gitu. Kalau kita habis napas, pasti itu jatuhnya jadi ada hamzah sukun. Ha, misalnya. Jadi lebih ke tahan. Coba sekali lagi, Kang, yang ayat kelima. Bagus, ayat ke-6. Bagus, alhamdulillah. Kemudian terakhir ayat ke-7, 8, 9. Dari ibu-ibu ada yang mau membaca? Perwakilan akhwat? Ibu-ibu? Ada yang mau? Silakan. Ayat ke-7. Wa nafsiu, ada fa. Terus? Terus? Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jadi, seperti itu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Jadi, bagaimana kita membaca 2 harokat? Mungkin ini hal yang sepele, tetapi terkadang memang karena disepelekan tadi, jadi tidak bersungguh-sungguh ketika mengucapkan madnya tadi. Bisa jadi kepanjangan, kependekan, atau seperti ada hamzah sukunnya. Kenapa ini menjadi materi yang awal? Karena ini sangat penting. Setiap surat pasti mengandung mad. Pasti ada yang menjadi madnya. Entah itu 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Maka karena dia paling banyak di Al-Quran, di setiap surat itu ada, maka kalau dia salah, paling banyak juga salahnya. Maka kenapa ini kita perbaiki pertama gitu? Karena ini paling banyak kesalahannya. Sehingga harapannya dengan 2 harokat ini, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu bahwa bagaimana cara mengucapkan bacaan panjang 2 harokat yang
sesungguhnya yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Pak, Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau misalnya saya mau coba misalnya. Baca. Boleh, kita ada waktu 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terkait mad 2 harokat dulu ya. Kita fokuskan. Mad 2 harokat. Silakan Kang. Al-Fatihah. Yang akhir-akhir itu yang waladhdallin. Oh ya. Jadi kalau itu nanti masuk ke bahasan nanti Kang. Bahasan kita pekan depan insya Allah. Itu bacaan panjang yang lebih dari 2 harokat. Nah nanti kita belajar juga sebab-sebabnya apa saja. Jadi kita nggak apal cangkem gitu Pak. Tapi kita apal karena faham. Jadi saya ingin membangun pemahaman. Sehingga kita insya Allah tidak hanya untuk diri kita. Tapi kita bisa mengajarkannya lagi. Minimal kepada keluarga atau anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita belajar dari kita, Masya Allah.